Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Menjelang libur lebaran kemarin, itel Indonesia merilis smartphone terbarunya yang digadang-gadang sebagai smartphone gamingnya itel, namun tetap bermain di kelas harga entry level. Dia adalah itel RS4. itel RS4 ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama 8/128 dengan harga Rp1.799.000 dan yang kedua 12/256 dengan harga Rp2.149.000. Dan ini adalah harga yang tertera di official online store-nya itel hingga video ini dibuat ya. Artinya smartphone ini bisa kita tebus mulai dari 1 jutaan aja. 1 jutaan udah dapat smartphone gaming? Menarik banget pastinya. Tapi apakah smartphone ini beneran layak buat dipakai gaming? Apa sajakah kelebihan dan kekurangannya sehingga ia bisa dijual semurah ini? Untuk mendapatkan jawabannya silahkan simak video ini sampai habis dan wajib teman-teman ketahui sebelum membelinya ya, agar tidak salah pilih dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, performa oke di kelasnya. Sesuai dengan peruntukannya, RS4 ini ditargetkan menjadi smartphone bertema gaming, sehingga untuk performa tentu nggak boleh setengah-setengah. Walau harganya cuma 1 jutaan, tapi dia sudah dibenamkan chipset G series tertinggi dari MediaTek, yaitu Helio G99. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB untuk varian termurah dan memori internal 128GB yang sudah berjenis UFS, sehingga proses loading data aplikasi juga udah cepat. Berkat perpaduan jeroan tersebut, saat di benchmark dengan Antutu, skornya udah menyentuh 409 ribuan. Skor yang cukup tinggi pastinya. Kalau untuk sekedar penggunaan casual harian, tentu performa ini sudah lebih dari cukup. Buka tutup aplikasi, scrolling, multitasking, semuanya lancar. Untuk performa gaming, saat dites menjalankan PUBG Mobile, dia bisa dapat setting grafik di Smooth Ultra. Settingan yang udah cukup tinggi ya. Dengan setting ini game berjalan dengan framerate yang sangat memadai. Kalau yang mau gunain gyro controller juga bisa, sebab dia sudah menggunakan sensor gyro hardware yang lebih responsif dan akurat. Lalu untuk game yang terkenal berat dan punya data gede, Genshin Impact bisa berjalan pada setting grafik default terendah. Pada setting grafik ini, game juga masih bisa berjalan dengan kategori cukup lancar. Framerate-nya cukup, grafiknya juga cukup. Intinya kita masih bisa memainkan game ini dengan layak di smartphone ini. Kalau untuk game yang lebih ringan seperti Free Fire, bisa berjalan dengan lancar pada setting rata kanan. Apalagi game ini juga menjadi official partner dari itel RS4 ini ya. Terakhir, game yang sangat populer yaitu Mobile Legends juga kita tes jalankan dengan setting grafik tertinggi di tinggi ultra. Pada setting grafik ini, game juga berjalan dengan mulus. Pengalaman bermain game juga semakin menyenangkan dan terasa lebih smooth berkat didukung layarnya yang sudah memiliki refresh rate 120Hz, sehingga pergerakan grafik terasa lebih mulus dan lancar. Overall bisa dikatakan smartphone ini mampu digunakan untuk menjalankan semua game yang tersedia di Play Store saat ini, walaupun tidak dengan setting grafik tertingginya. Kelebihan yang kedua, fast charging 45 watt dan ada bypass charging. Untuk urusan daya, di sini juga itel menyematkan spesifikasi yang menarik banget untuk kelas harganya. Di bawah 2 juta kita udah dapat sistem pengisian daya cepat 45 watt yang mana bisa mengisi baterai 5000 mAh-nya ini dari 0 sampai 80% hanya dalam waktu 30 menitan aja. Terdapat 3 mode pengisian yang bisa kita pilih. Ada suhu rendah, pintar, dan paling cepat hypercharge. Kalau yang suhu rendah nantinya dia pengisiannya akan lebih lambat demi menjaga suhu smartphone tidak melonjak naik. Kalau yang pintar dia berada di tengah ya, alias balance antara suhu dan kecepatan. Kalau yang di hyper, pengisian akan dilakukan dengan secepatnya tapi akan mempengaruhi suhu yang bisa lebih cepat panas. Selain itu, fitur bypass charging juga tersedia loh, yang semakin mempertegas kalau smartphone ini cocok banget buat gaming. Dengan adanya fitur ini, kita bisa tetap gunain smartphone-nya untuk bermain game sambil dicolokin ke listrik, tanpa takut baterai cepat rusak atau panas. Karena daya listrik yang dialirkan di bypass langsung ke smartphone, tidak melalui baterai dulu. Mantap banget ya, sejutaan sistem chargingnya udah secepat dan secanggih ini. Kelebihan yang ketiga, kamera cocok untuk videografi. Smartphone ini dilengkapi dengan 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Walaupun targetnya buat gamer, tapi sektor kamera juga ternyata cukup mumpuni untuk kelasnya, khususnya di bagian videografi.
Hal ini sepertinya berkat dukungan chipset yang digunakan, sehingga kamera belakang 50 megapikselnya ini support merekam video 2K 30 fps dan Full HD 60 fps. Bahkan kamera depannya juga bisa merekam 2K 30 fps loh, walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel. Kalau kamu ingin merekam video dengan resolusi tertinggi, maka gunakan format 2K 30 fps. Kalau ingin frame rate-nya yang tinggi agar videonya smooth dan bisa diedit slow motion tanpa patah-patah, gunakan format 1080p 60 fps. Nggak cuma itu aja, ternyata fitur ultra stabil pun tersedia, baik untuk kamera belakang maupun kamera depan. Jika kita mengaktifkan fitur ini, maka video yang kita rekam akan distabilkan secara elektronik, atau biasa disebut Electronic Image Stabilization, atau disingkat EIS, sehingga akan meminimalisir shaky atau goyang-goyang. Tapi mode ini hanya bisa aktif di 1080p 30 fps ya. Di kamera depan juga tetap disediakan satu buah LED flash untuk membantu selfie di tempat yang kurang cahaya. Berikut adalah sampel hasil perekaman video dari smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari itel RS4. Ini adalah perekaman video dengan menggunakan format 1080p di 60 fps ya. Video hanya diambil menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Pada mode 60 fps ini seharusnya video terlihat lebih smooth karena frame rate-nya lebih tinggi, sehingga pergerakan grafik pada video akan terlihat lebih halus. Silahkan teman-teman bisa juga menilai bagaimana kualitas mikrofon dari smartphone ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang itel RS4 dengan format pengambilan di 1080p 30 fps dan ultra stabilnya aktif. Untuk perekaman menggunakan ultra stabil, format maksimal yang bisa di set itu di 1080p 30 fps. Ini kondisinya saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Teman-teman bisa nilai bagaimana pengaruh dari ultra stabil tersebut dalam menstabilkan hasil perekaman videonya. Kelebihan yang keempat, menggunakan dual speaker. Gaming tanpa audio yang bagus pasti terasa kurang lengkap ya. Walaupun harganya cuma 1 jutaan, itel tidak mengabaikan sektor audio. Ia tetap dibenamkan dual stereo speaker yang terletak di atas dan di bawah. Dan ini juga tetap ditune oleh DTS Sound. Mungkin kebanyakan gamer akan menggunakan perangkat audio tambahan seperti earphone ataupun headset. Tapi buat yang mau langsung menggunakan speaker internal, maka speakernya ini juga tetap bisa diandalkan. Stereo speaker tentu akan membuat suara yang dikeluarkan lebih real karena berasal dari dua arah. Ini juga akan menambah keasyikan saat digunakan untuk mendengar musik atau menonton film. Berikut sampel output audionya. Kelebihan yang kelima, desain gaming anti-mainstream. Kalau kita melihat pasar smartphone 1 jutaan saat ini, rata-rata desainnya itu mirip dan bikin bosen. Agak sulit menemukan smartphone yang punya desain unik di kelas ini. Nah, itel RS4 ini kan memang ditujukan sebagai smartphone gaming ya. Dan untungnya desainnya juga bertemakan gaming.
Ke bagian belakang terdapat lingkaran besar menonjol yang sekaligus menjadi frame kameranya dengan logo RS di bagian tengah. Lalu ada garis lurus vertikal di tengah bodinya dari ujung atas smartphone melewati bulatan tersebut dengan tulisan Super di ujung bawahnya. itel menyebutnya ini dengan racing design. Saya akui desain belakangnya ini memang terlihat unik dan menarik. Aura gamingnya cukup kerasa. Mungkin hanya kurang LED RGB aja ya. Kalau ada pasti akan semakin menarik dan memperkuat aura gamingnya. Kelebihan yang keenam, tetap tersedia NFC. Dengan semua kelebihan yang sudah disebutkan sebelumnya, ternyata itel juga masih menyematkan NFC di smartphone 1 jutaannya ini. Hal yang patut diapresiasi, dengan ketersediaan NFC, maka fitur koneksi di smartphone ini sudah termasuk lengkap. Kita jadi bisa gunakan smartphone ini untuk segala kebutuhan yang memanfaatkan NFC, seperti top up kartu uang elektronik ataupun mengirim file antar sesama perangkat yang sudah menggunakan NFC. Oke, itu tadi dia semua kelebihan yang berhasil saya rangkum dari itel RS4 ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, layar cuma 720p dan multitouch 5 jari. Layar smartphone ini masih menggunakan resolusi 720p atau biasa disebut HD. Resolusi HD bisa dikategorikan sebagai resolusi minimal untuk sebuah smartphone saat ini. Jadi resolusi layarnya ini bisa disamakan dengan resolusi layar smartphone yang paling murah. Layar HD itu terasa kurangnya di ketajaman, apalagi layarnya ini cukup lebar, sudah 6,56 inch, membuat kerapatan pixelnya jadi cuma 269 ppi aja. Alhasil, titik-titik pixelnya masih dapat terlihat dengan cukup jelas. Kemudian saat dites melakukan multitouch, ternyata cuma support 5 jari aja. Awalnya saya kira bakal support 10 jari melihat performa yang ditawarkan dan segmen gaming yang dituju. Nyatanya tidak ya. Efeknya kalau kamu gamer yang menggunakan 6 jari misalnya, maka tidak cocok dengan smartphone ini. Walaupun jarang sih ya yang pakai 6 jari di smartphone, lebih seringnya dilakukan di tablet. Overall, layarnya ini hanya unggul di refresh rate aja karena udah 120Hz. Tapi perlu diketahui juga kalau layar HD seperti ini punya efek positif ke daya tahan baterai, karena otomatis konsumsi dayanya lebih hemat. Kekurangan yang kedua, masih pakai Android 13. Saat ini Android terbaru sudah ada di versi 14. Sayangnya itel RS4 ini saat rilis masih membawa Android 13. Ini tentu akan mengurangi versi Android maksimal yang akan ia dapatkan ke depannya. Semisalnya ia mendapatkan update OS hingga 2 kali, maka ia hanya akan mentok di Android 15 karena mulainya dari Android 13. Coba kalau misalkan dari Android 14, jadi bisa dapat sampai ke Android 16 ya. Kekurangan yang ketiga, belum ada proteksi apapun. Buat kamu yang memilih membeli smartphone ini, maka jagalah smartphone ini baik-baik, sebab dia tidak memiliki proteksi khusus dan juga IP rating. Layarnya ini tidak dilapis Gorilla Glass, jadi sebaiknya pakaikan anti gores kaca tambahan agar layarnya lebih terlindungi. Kemudian karena tidak ada IP rating, jadi dia tidak dijamin tahan terhadap debu dan air, sehingga jangan coba-coba untuk membuat smartphone ini tersiram air ataupun basah. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari itel RS4 ini ya. Total ada 6 kelebihan dan 3 kekurangan. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau semua kelebihannya adalah apa yang teman-teman butuhkan, maka smartphone ini cocok buat teman-teman. Tapi kalau ternyata yang teman-teman butuhkan adalah kekurangannya, maka smartphone ini kurang cocok buat teman-teman. Overall, smartphone ini worth it kok untuk dimiliki di kelas harganya. Apalagi buat yang mencari performa oke dan kecepatan pengisian daya yang ngebut. Di harga 1 jutaan ini nilai plus banget. Julukan smartphone gaming pun emang layak kok disandangkan di smartphone ini, khususnya untuk yang cari smartphone gaming dengan budget 1 jutaan. Karena performanya emang bisa diandalkan untuk menjalankan game-game yang tersedia saat ini. Ditambah tersedianya fitur bypass charging, membuat kehabisan baterai bukan halangan untuk bermain game. Yang paling mungkin menjadi deal breaker adalah layarnya yang cuma 720p. Kalau yang ingin mencari ketajaman layar, misalnya buat dipakai nonton, maka pilihlah smartphone yang layarnya sudah minimal Full HD. So gimana, apakah teman-teman tertarik dengan smartphone ini? Atau ada yang sudah pakai tapi menemukan kelebihan dan kekurangan lain? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.